penderita kanker paru 90% adalah perokok. 90% ya? Iya, tetapi memang tidak semua perokok berakhir ke kanker paru. Selamat malam sahabat Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Part of KG Radio Network. Masih di hari pertama di bulan Februari 2021. Mudah-mudahan kabar Anda semuanya sehat, karena pada malam hari ini yang hadir di studio Sonora Jakarta pun juga sehat, bahkan fresh banget. Dr. Santi, selamat malam. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam Pak Kepala Sekolah yang lagi juga fresh nggak kalah. Fresh gitu banget kan. itu. Selamat malam sahabat Sonora dimanapun berada. Semoga kita semua sehat. Amin. Dr. Santi juga sehat malam ini? Amin. Kelihatan dong, ini berseri banget malam hari ini. Iya dong, harus tetap semangat walaupun hujan gitu, biasanya kan membawa aura-aura ngantuk gitu ya. Aura-aura selimut. Iya, aura-aura gitu kan. selimut gitu. Tapi kita tetap harus semangat. Amin, semangat semuanya. Di Health Corner edisi kali ini kita bakal bahas tentang Kanker. kenapa kita buffering semua. Kita bakal bahas tentang kanker, spesifiknya di kanker paru. Iya. Kenapa bahas topik ini? Dengar-dengar ada sesuatunya ini. Iya, karena setiap tanggal 4 Februari seluruh dunia itu memperingati Hari Kanker Sedunia. Mengapa? Karena kanker itu merupakan penyakit yang banyak merenggut jiwa dan juga secara ekonomi banyak merugikan, karena biaya perawatannya itu ekstra besar. Selain biaya untuk deteksinya juga ekstra besar, dan orang yang terkena kanker itu agak sulit untuk bekerja, spesifiknya kanker paru. Mengapa? Karena kanker paru itu menimbulkan rasa sesak, sehingga kalau orangnya bekerja, terutama pekerjaan yang melibatkan fisik, itu orangnya akan mengalami kesulitan. Maka semakin baik kita mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kanker paru, atau semakin baik kita memberikan edukasi untuk mengenali gejala-gejala awal kanker paru, maka semakin baik outcome hasil yang akan kita dapatkan gitu. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang menghindari penyebab kanker paru, semakin sedikit orang yang terkena kanker paru. Semakin cepat orang tahu bahwa curiga gitu, kok gue begini gitu, ini ciri-cirinya kanker paru nih. Semakin cepat dia berobat, semakin cepat ditentukan diagnosanya, ditegakkan diagnosanya, maka semakin baik hasil pengobatannya. Tapi by the way, Dr. Santi, kan biasanya ada orang yang bilang kanker yang kayak gini lebih sering kenanya cowok kok, karena kan ada yang mindsetnya kanker paru-paru itu karena yang sering rokok. Bener nggak ini kanker yang satu ini juga kenal sama gender? Wah, ini segmen 3 dibawa ke segmen 1 nih Arya. Kalau gitu bocorannya dulu aja deh. Bocorannya dulu aja, bocor dulu. Kisi-kisi dulu Kisi-kisinya ya. dulu, jangan semuanya bleberin. Ini ketahuan nih, SMA-nya suka nyari kisi-kisi nih. Jangan kisi-kisi, di skip malah. Contekan ya. Jangan dibongkar. Oh iya. Gimana Mejanya penuh gitu ya. Jangan, nggak penuh, enggak ya? Nggak penuh. Di tas yang penuh. Di Canda. tempat pensil yang penuh. Jangan curhat dokter. Atau duduknya sebelahan sama yang pinter ya. Itu saya yang pinter. Sayanya yang pinter. Jadi yang dilirik gitu ya, bukan yang lirik ya. Saya pinter tapi saya juga ngelirik. Jadi pinter ngelirik. Iya benar. Gimana tadi? Jadi gini, orang selalu berpikir bahwa kanker paru itu spesifik untuk kaum pria. Sebenarnya memang kanker yang terbanyak pada kaum pria itu memang kanker paru. Nomor 1 terbanyak. Nomor 2 terbanyaknya adalah kanker kolorektal. Sedangkan kalau pada perempuan, nomor 1 terbanyak itu kanker payudara. Nomor 2 terbanyak adalah kanker serviks. Tapi tidak berarti kedua jenis kanker ini hanya untuk gender itu. Jadi penderita kanker paru yang perempuan juga banyak. Penderita kanker payudara pada laki-laki juga ada. Ih dokter, laki-laki kan gak punya payudara. Siapa bilang? Coba Harya buka. Ada nggak? Live YouTube nih dok. Oh iya, nanti kita dijegal ya. Betul. Jadi laki-laki juga mempunyai payudara
walaupun tidak membesar seperti perempuan. Oke. Jadi laki-laki bisa terkena kanker payudara walaupun angka kejadiannya rendah. Demikian juga angka kejadian paru-paru pada pria lebih banyak daripada pada kaum wanita, tapi tidak berarti kaum wanita pasti tidak kena kanker paru, tidak. Terus persoalan merokok. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang perokok yang membenarkan dirinya merokok dengan mengatakan bahwa kakek gue ngerokok sampai 175 tahun. Wow, hidup aja tuh nggak kena kanker gitu kan. Nah, memang ini agak sulit diperdebatkan karena kaitannya itu sampai sekarang ditemukan bahwa penderita kanker paru 90% adalah perokok. 90% ya? Iya, tetapi memang tidak semua perokok berakhir ke kanker paru. Gitu. Tapi mengingat bahwa 90% penderita kanker paru adalah perokok, maka kita mesti curiga ada kaitannya gitu kan. Dan pada rokok itu ditemukan sekitar 70-an zat yang penyebab kanker. Dan penyebab kanker ini tidak hanya kanker paru. Memang paling banyak zat-zat itu menyebabkan kanker paru. Tapi dia bisa menyebabkan kanker di seluruh tubuh kita. Kanker mulut, kanker lidah, kanker orofaring, kanker lambung, kanker usus, disebut semua tempat. Lebar loh malah. Maksudnya kayak Iya. jangkauannya tuh luas gitu loh. Iya, lihat Pak Kepala Sekolah langsung Tenang, sangat tenang kok. tenang. Sangat tenang. Nggak angkat tangan malahan kan. Menerima, dia pasrah. Sehat Tapi kok jangan tapi. khawatir. Perokok yang berhenti merokok selama 10-15 tahun, resikonya itu bisa turun setengahnya. Resiko terkena kanker paru. Jadi bertobatlah, berhentilah merokok. Dan ada satu pesan lagi. Apa? Orang tuh selalu berpikir bahwa merokok menyebabkan kanker paru, tapi tidak berpikir bahwa orang yang tidak merokok tapi terpapar asap rokok juga beresiko terkena kanker paru. Lah padahal dia korban. Iya. Oh. Jadi misalnya bojone pasangan hidupnya merokok, dia tidak merokok, tapi karena sering terpapar oleh asap rokok, maka dia berpotensi juga terkena kanker paru walaupun tidak secara aktif merokok. Demikian juga anak-anaknya. Kemungkinannya berapa persen itu? Nah, memang lebih kecil tapi nggak terlalu signifikan. Cuma memang ada arah ke sana juga. Iya. Jadi resikonya cukup besar. Iya. Tidak berarti kan nggak ngerokok. Enggak. Tapi tiap hari kena asap gitu Iya, ya sama tetap. aja ya. Jadi untuk para perokok yang ngotot mungkin belum sanggup untuk berhenti merokok atau memang tidak punya keinginan untuk berhenti merokok, setidaknya batasilah berada dekat orang lain ketika merokok. Jadi ketika melakukan aktivitas merokok, coba cari tempat yang menyendiri, yang jauh dari orang-orang. Jadi nggak ngajak-ngajak lah gitu kalau mau ke surga. Itu kayak ini, kayak istilahnya ibu saya. Penyakitnya dipek dewe. Iya. Ini kalau ada yang nggak ngerti bahasa Jawa apa? Apa ya? Dewe itu sendiri. Penyakitnya ya udah buat sendiri buat aja, sendiri sono, aja, jangan ngajak-ngajak yang lain bagi-bagi. gitu. Kasihan soalnya dengan pasangan hidupnya, dengan rekan kerjanya, dengan anak-anaknya yang sebenarnya tidak menikmati enaknya merokok, kan konon kabarnya enak tuh Iya, merokok, banyak yang bilang gitu ya. begitu. Tapi terkena dampaknya kan kasihan kan. Jadi cobalah berhenti untuk merokok. Jika belum sanggup berhenti untuk merokok, berhentilah merokok di dekat orang lain. Itu dulu yang paling simpel. Dok Shan, nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Kita malah belum ngomongin gejalanya apa. Kita tadi malah ke rokok ya. Tapi ini kita kan fokusnya ke kanker paru. Bener. Kaitannya kan erat dengan rokok, dan rokok itu di Indonesia itu jumlah perokok tuh sangat besar. Dan jumlah perokok yang sangat besar itu bukan hanya dominasi laki-laki saja. Sekarang perokok perempuan pun mulai naik angkanya. Perokok anak-anak pun mulai naik angkanya. Jadi memang dan merokok memberatkan COVID. Iya sih. Oke, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kita break sebentar dulu ya Dok Shan ya. Dan juga sahabat Sonora, pastikan terus bergabung bersama kami. Salah satu yang menyebabkan pasien kanker paru banyak meninggal adalah terlambat diketahui dan terlambat ditangani.